Pertanyaannya, mengapa permukaan air berbentuk cekung? Mari kita bahas. Ketika suatu zat cair dimasukkan ke dalam pipa kapiler, maka zat cair tersebut akan mengalami tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan zat cair untuk selalu menuju pada keadaan yang permukaannya lebih kecil, yaitu permukaan datar atau bulat seperti bola. Dengan sifat tersebut, zat cair mampu menahan benda-benda kecil. Contohnya, ketika kita meletakkan silet di permukaan zat cair, berat silet akan menyebabkan permukaan zat cair melengkung ke bawah. Dapat diamati di bagian bawah silet. Dengan adanya lengkungan tersebut, zat cair mampu mempertahankan luas permukaannya sekecil mungkin melalui tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adhesi antara zat cair dengan tabung pipa. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, yang dipengaruhi oleh jarak antar partikel penyusun dan kerapatan suatu zat. Gaya kohesi pada zat padat lebih besar jika dibandingkan pada zat cair atau gas. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Kita kembali ke kasus air yang dimasukkan ke dalam sebuah pipa kapiler. Air memiliki kerapatan molekul sebesar 1 gram per cm kubik. Pada kasus air di dalam pipa kapiler, gaya adhesi antara partikel air dengan partikel dinding pipa lebih besar dari gaya kohesi antar partikel air. Hal ini menyebabkan zat cair tersebut, yaitu air, naik di dalam pipa kapiler. Naiknya zat cair, yaitu air, serta adanya tarikan dari zat cair tersebut menyebabkan ujung-ujung permukaan yang kontak dengan dinding pipa kapiler membentuk sudut kontak sebesar θ dengan pipa kapiler. Hal ini membuat permukaan air berbentuk cekung. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan permukaan air berbentuk cekung adalah karena adanya gaya adhesi yang lebih besar dari gaya kohesi, sehingga air di pipa kapiler akan naik dan menyebabkan terbentuknya sudut di tepi-tepi permukaan air.